Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat PKH. Ketemu lagi kita dengan anak KPM. Anak KPM ini cukup luar biasa Sobat PKH. Nanti kenalan sendiri. Soalnya saya juga baru aja datang, belum kenalan. Baiklah, kita mulai Mbak. Namanya siapa Mbak? Nama saya Hani Mayasari, biasa dipanggil Hani. Bahasa Hani Mayasari. Iya. Hani Mayasari. Kelahiran berapa nih Mbak Hani? Kelahiran 96. Oh, 96. Nah, berarti Mbaknya udah umur berapa ya berarti sekarang? 24 ya? Iya. Apa 24 tahun. No, 24 tahun Sobat PKH. Ini yang perlu teman-teman ketahui, Sobat PKH ketahui, Mbak Hani. Mbak Hani ya panggilannya ya? Iya. Mbak Hani ini sekarang kuliah S2. Oke. Kita coba tanyain yuk, Mbak Hani tinggal di mana? Saya tinggalnya di Magelang, lebih tepatnya di Kecamatan Windusari, desanya di Desa Balisari gitu ya. Di tempat saya tinggal itu biasanya susah sinyal. Jadi untuk akhir-akhir ini yang kita harus kuliah online, sekolah online, dan apa-apa yang serba online cukup sulit ya, karena di rumah saya memang susah sinyal kayak gitu. Selain itu juga sulit kendaraan Pak gitu. Kenapa? Karena angkotnya tuh lama sekali ada angkotnya gitu. Jadi ya harus banyak bersabar tinggal di desa itu. Nih, kata kuncinya Sobat PKH, banyak bersabar. Apalagi tinggal di desa sungai, desa kota, apa sih bedanya? Gak ada bedanya ya Sobat PKH ya. Oke, Mbak Hani ini ibunya kan penerima PKH. Nah, itu sejak kapan? Kalau setahu saya sejak setahun yang lalu gitu ya, mungkin baru setahun ini dapat PKH. Tuh. Berarti sebelumnya belum dapat PKH ya? Iya belum. Berarti sembakonya dapat nggak sebelumnya? Oh, Baru mulai Baru mulai ini juga? Juni Oh, baru mulai juga. udah dapat 4 bulan. Oke. Nah, Mbak Hani, jadi kan Mbak Hani sudah kuliah di mana? UGM. ya? Oh, UNJ S1 saya di S2-nya. UNY, Ya. S2-nya di UGM. Nah, di UNJ itu kan S1-nya. Itu kan saya dengar-dengar pakai bidik misi dulu. Oh, iya Pak. Nah, gimana ceritanya bisa dapat bidik misi? Jadi kalau bidik misi itu setiap tahunnya nggak sama peraturannya. Kalau zaman saya dulu SMA-nya di SMA 4 Magelang Pak gitu. Yeah. Nah di sekolah saya sangat memfasilitasi orang-orang untuk mendaftar bidik misi kayak gitu. Jadi dari sekolahan itu sudah didaftarkan bidik misi dari sekolahan di SNMPTN. SNMPTN itu yang jalur rapot kayak gitu ya. Nah kemudian ketika SNMPTN tidak lolos, nanti kita bisa SBMPTN. SBMPTN untuk orang-orang yang bidik misi gratis gitu. Kalau untuk orang-orang yang reguler harus membayar gitu. Nah jadi memang alurnya sudah dari sekolahan gitu. Yeah. Awalnya seperti itu. Kemudian saya daftar SBMPTN, lolos, ya otomatis saya menjadi penerima bidik misi saat itu gitu Pak. Nah tapi kalau yang tahun sekarang akhir-akhir ini karena kebetulan saya juga ada beberapa adik-adik teman-teman saya yang minta tolong didaftarkan bidik misi, peraturannya itu sudah sedikit berubah Pak. Gitu. Berubahnya gimana? Apa yang tambahan atau pengurangannya? Bidik misinya itu dari Kartu Indonesia Pintar, akan lebih mudah ketika langsung ke KIP kayak gitu. Gitu Pak. Tapi bidik misi juga masih bisa digunakan untuk orang-orang yang awal masuknya itu jalur reguler. Jadi misal awal masuknya sebagai mahasiswa reguler, kemudian daftar menjadi bidik misi, kita masih bisa kayak gitu. Dan ada beberapa universitas ketika mau daftar bidik misi juga masih memfasilitasi gitu. Oh, nih Sobat PKH, ternyata untuk dapat bidik misi itu tidak hanya melalui sekolah SMA atau SLTA, tapi juga bisa melalui teman-teman kuliah dulu, gitu ya Mbak? Iya, bisa. Nih, bagus nih. Terus tadi kan cerita Mbak sudah dapat bidik misi. Nah, terus saya dengar-dengar juga dijadikan narasumber untuk KIP ya? Untuk ngasih tahu caranya daftar KIP kuliah gitu ya? Sebenarnya
backgroundnya itu memberikan beasiswa. Itu ada beberapa diminta teman-teman untuk memberikan bukan memberikan ya, sharing aja, hanya sharing sharing nih, gitu. nih. Orang S2 itu ngomongnya nggak ngasih tahu, tapi sharing biar kelihatan sama aja gitu. Ayo sobat PKH, lihat lanjutannya. Oh gitu ya Pak. Ya sharing-sharing aja terkait beasiswa. Nah kebetulan saya udah ngalamin 2 beasiswa. Yang pertama beasiswa bidik misi untuk orang-orang yang dapat dibilang harus masih berjuang lebih untuk mendapatkan ekonomi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua beasiswa LPDP. Nah LPDP itu beasiswanya yang diperoleh sama Maudy Ayunda itu loh teman-teman gitu. Tasya Kamila, terus Gita Gutawa itu pakai beasiswa LPDP. Jadi nggak cuma buat orang-orang yang kurang mampu kalau LPDP. Nah kalau saya biasanya lebih banyaknya diminta tolong buat yang beasiswa LPDP gitu. Kalau bidik misi itu lebih ke person gitu, per orang nanti misal nitip dong adikku, dikasih tahu biar bisa daftar LPDP, biar bisa daftar bidik misi biasanya gitu Pak. Tapi kalau yang LPDP itu banyak yang pengen gitu ya? Iya, iya. Animonya lebih banyak karena LPDP tidak dibatasi dari keluarga yang kurang mampu. Oh gitu. Tuh, kalau LPDP sobat PKH bisa siapa saja masuk. Ini coba ceritain dong gimana biar bisa dapat LPDP itu. Nih, kalian nih kayak gitu ya. LPDP itu ada beberapa jalurnya gitu ya. Tinggal teman-teman mau ngambil jalur yang mana. Ada jalur reguler, jalur afirmasi bidik misi, afirmasi santri, afirmasi ASN gitu, afirmasi keluarga prasejahtera. Itu teman-teman tinggal pilih. Kira-kira aku tuh lebih cocok ikut yang mana sih kayak gitu. Yang pertama, terus yang kedua syaratnya itu beda-beda Pak gitu. Tinggal kita mau pilih jalur yang mana gitu. Kemudian ada syarat nilai S1. S1-nya IPK-nya harus berapa kayak gitu, tergantung jalurnya. Kemudian ada syarat bahasa Inggrisnya, ada skor TOEFL-nya ya. Atau mau IELTS juga boleh kayak gitu. Itu ada berapa kalau LPDP syaratnya. itu? LPDP yang reguler 500. 500. Ya. Berarti ya nggak tinggi-tinggi banget ya. Berarti 400-500 itu sebenarnya bisa lah teman-teman kalau mau buat PKH mau kejar tuh bisa. Nah, itu LPDP berarti untuk S2 ya? Iya Pak, di S1 belum ada, untuk S2 dan S3. Oh, S2 dan S3. Nah, terus kalau S1 balik lagi, mestinya selain bidik misi ada beasiswa yang lain nggak? Iya, ada banyak sekali gitu. Jadi biasanya orang-orang itu takut untuk kuliah karena mikirnya aku nggak dapet beasiswa. Padahal ketika kita sudah masuk kuliah, itu beasiswa banyak banget. Kuncinya adalah masuk kuliah dulu gitu. Kamu tuh masuk dulu ke dalam suatu ruang, nah nanti akan banyak tuh jalan gitu. Contoh beasiswanya ada beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan tuh beasiswa dari Kemendikbud. Ini beasiswa yang sangat worth it kayak gitu, yang lebih menjanjikan dibandingkan bidik misi gitu. Kalau bidik misi uang bulanan udah itu aja gitu, sama uang semester. Kalau beasiswa unggulan itu kita dikasih uang buku, uang bulanan juga yang bisa lebih berkali lipat dibandingkan anak-anak bidik misi gitu. Itu yang biasanya dikejar-kejar sama anak-anak tuh beasiswa unggulan. Terus beasiswa PPA. Kalau di UNY sendiri ada beasiswa PPA. PPA itu peningkatan prestasi akademik gitu dari kampusnya sendiri. Kalau dari UNY itu ada gitu. Terus nanti biasanya banyak beasiswa itu dari kementerian juga ada, Kementerian Agama juga ada. Kemudian ada beasiswa dari rokok gitu. Cuma ada beberapa kampus yang tidak memperbolehkan menghindari gitu. Termasuk di kampus saya itu tidak boleh adanya beasiswa dari rokok kayak gitu. Maksudnya dari perusahaan rokok. Oh gitu benar, dari perusahaan rokok. Cuma kalau mau beasiswa banyak banget. Nah ini adik kos saya gitu, ada yang dapat beasiswa dari Kabupaten Magelang Pak gitu. Dari pemerintah? Iya. Daerah gitu ya? Iya, dari pemerintah. Jadi mengajukan. Jadi kemarin dia waktu S2 juga lagi ngajuin lagi ke pemerintah Kabupaten Magelang. Ternyata banyak gitu, dan malahan nggak harus dari keluarga yang masih berjuang ekonominya kayak gitu. Nih, sobat PKH, ternyata dari daerah pun ada beasiswanya. Cuman kayaknya informasinya kita kurang nih sobat PKH. Dan sobat PKH nanti bisa catat nomornya Mbak Hani ya. Boleh. Nah, nanti catat aja nih nomor HP-nya. Nanti di sini kalau sobat PKH pengen tahu lebih detail bisa menghubungi. Bisa ya Mbak Hani, bisa bantuin ya. Begitu sobat PKH, nanti dilanjut lagi sesi yang lain dengan tokoh yang lain. Terima kasih. Salam. Kasih.